Ternyata kita bakal tadi udah-udahannya sehat, muda, sakit, kaya, miskin. Ujung-ujungnya mah udahan dunia mah, mati-mati juga. Tinggal nanti kelanjutannya gimana nih? Pengen dapet nikmat yang di sana atau cuman sekedar nikmat yang di dunia? Nikmat dunia mah segitu-gitunya aja. Suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat, saya yakin kita tuh perlu Allah, perlu bantuan Tuhan. Pilihannya kan dua. Tinggal pengen datang dengan sukarela atau mesti diseret dulu. Diseret tuh yang bagaimana tuh? Iya, ada yang diremehin orang waktu reunian dulu, ada yang dicaci dulu, ada yang kelilit pinjol dulu, ada yang kena masalah dulu. Oh, itu yang secara paksa sebenarnya. Karena abisnya kan gerbang untuk ke sana nih, untuk ke ikhlas itu yang saya tahu ada dua nih Pak. Satu gerbang syukur, dua gerbang tobat. Biasanya orang boro-boro bersyukur Pak, ketika udah dapat nikmat. Kadang doa aja ngegampangin. Bahkan gini, sambil ini berkaitan dengan doa ya. Terkadang ada lah di negara plus 26 ini suka sebel dengan pemuka agama apapun itu kayak dia mah kalau doa suka kepanjangan. Gitu. Orang cuma mau makan doang, orang mau selamatan doang, doanya sampai kemana-mana, doain negara, doain apa, doain PBB segala macam. Itu tuh tindakan seperti itu sebenarnya gimana sih gitu? Ataupun dari segi yang memimpin doanya? Ya tergantung sudut pandang sih. Kalau dari sudut pandang yang si didoainnya. Dulu ya, sebelum ada zaman selfie, zaman kamera, dulu ketemu orang baik, ketemu orang soleh itu yang diminta doa, bukan selfie. Karena kita meninggal nggak ditanya, kamu udah pernah foto sama si ini belum, sama si itu belum, kamu udah centang biru belum, nggak ditanya itu meninggal, ya. Tapi kalau doa, dapat doa, bisa jadi gara-gara doa orang itu harusnya kita keserempet motor, nggak jadi. Kan ada kebaikan sebetulnya, ya. Udah gitu, kalau dari sudut pandang yang ngedoain, contoh di dalam Islam sendiri nih, ada kalau misalkan orang jadi imam sholat, itu bahkan Rasul mengingatkan untuk bacanya jangan bawa surat yang panjang-panjang, sabihisma aja atau wasyamsi wadduhaha yang nggak terlalu panjang, karena di belakangmu ada orang mungkin punya kebutuhan, ada yang udah tua, ada anak-anak. Ya, tapi kalau pengen sholat baca yang panjang gimana? Silakan nanti pas sholat sendirian. Tapi ini berkaitan lagi mengenai tadi doa tadi. Iya, doa gimana? Berarti di Islam tuh maksudnya ketika beribadah rame-rame berjamaah gitu ya udah, ya nggak apa-apa yang harus dipikirin orang-orang yang ada di situnya. Kan kalau tiap bulan puasa nih suka ada aja nih video tuh keluar terus. Yang sholat tarawih yang gitu. Patas. Secepat itu. Secepat itu nggak tahu kan saya kan sebagai orang awam melihatnya. Ini tuh ada juga yang seperti ini metodenya gitu. Apa berkaitan dengan yang doa-doa cepat tadi? Itu agak kecepatan sih. Itu agak kecepatan, terlalu fast forward itu ya? Memang kalau bicaranya sholat, itu kan taraweh ya. Taraweh itu kan memang jatuhnya memang sunnah. Dan ada juga yang ngasih pembelaan, mereka memang sholatnya cepet, tapi sepanjang malamnya baca Quran terus-menerus, katanya sampai ke subuhnya. Ya, amin kalau kayak gitu, alhamdulillah. Cuman ya balik lagi, ya, untuk kalau yang kami tahu ya, di dalam Islam, untuk sesuatu jadi kebaikan, diterima sama Allahnya, syaratnya dua. Satu, niatnya kudu bener. Yang kedua, caranya juga harus bener. Nah ini misalkan niat baik nih, saya pengen tambah rajin sholatnya. Gimana caranya? Makanya saya sholat subuhnya 6 rakaat. Tadi juga caranya harus benar, begitu kan? Jadi, nah ini udah caranya benar. Sholat kan ada tata caranya, harus pelan-pelan, tumanina, bacaannya semua ini. Kalau mau bacanya ngebut gitu, ya masih bagus sih daripada yang tidak sholat. Daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Tapi di atas yang baik masih ada yang baik. Mudah-mudahan sama-sama tambah. Kalau bisa memilihnya di antara yang terbaik gitu kan. Memilihnya jangan kalau misalnya anak SD, kok nilai kamu 5? Masih mending 5, Mama. Itu ada yang 2 nilainya. Jangan pilihannya jangan gitu ya. Kayak kadang ada orang jadi pembelaan ya. Ada di negara lain plus 26. Kenapa kamu korupsi 1 miliar? Yang lain 10 miliar. Saya baru 1 miliar. Masa kayak gitu jawabannya. Tadi balik lagi ya. Iya. Tapi nggak begini kok. Maksudnya itu tadi mengenai berkaitan dengan yang akar, batang dan juga ranting ya. Iya. Misalkan nih ada teman, dia sudah tahu, memang pekerjaan saya masih ya kurang baik pekerjaannya. Kurang baik dalam artian bukan kurang baik di mata manusia ya, kurang baik di mata pencipta manusia. Iya, pencipta manusia gitu. Tapi dia ada niatan, setidak-tidaknya saya masih bisa melakukan hal lain. Misalkan ternyata gaji dia besar.
Terus ya udahlah saya ikut menyumbang untuk anak yatim piatu setiap hari Jumat barokah dengan membelikan makanan atau mungkin sembako rajin tiap minggu. Itu bagaimana dengan itu? Ya makanya nanti ada namanya dalam Islam itu yaumul mizan. Mizan itu timbangan. Ditimbang nanti kebaikannya ditimbang, nggak akan Allah sia-siakan. Apalagi kalau dia juga misalkan Islam juga, Muslim juga, kebaikannya dihitung, yang tidak baiknya juga dihitung. Tinggal nanti mudah-mudahan beratan yang baik. Beratan yang baik. Gimana kalau ternyata banyakan sekarang belum baiknya? Sederhana kata Allahnya, nggak apa-apa baca Al-Quran. Nggak apa-apa dong, boleh dong. Masa dilarang sih? Kalau dilarang, apa jadinya? YouTube channel saya, apa jadinya? Coba, bisa di demo online saya. Boleh banget. Karena ajaran agama harus disebarluaskan melalui platform media apapun. Gitu. Tolong koreksi kalau saya salah baca, Pak. Tidak mungkin. Siapa diri ini? Tawadu ini memang mencerminkan Islam tuh emang tawadu, rendah hati. Salah lagi. Masya Allah. Gini, jadi ada surat 35 ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Kalau sekiranya orang bikin dosa itu, langsung ganjarannya detik itu juga, kata Allahnya nggak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Dia, kalau misalkan ternyata ya Allah udah berbuat baik nih, iya saya pengen baik, saya tahu kerjaan saya belum baik, makanya nyumbang sedikit-sedikit. Terus gimana kita mikirnya? Tenang, kalau memang Allahnya udah benci dengan kita berdasarkan ayat tadi, udah Allah matiin kita waktu lagi maksiat. Harusnya. Mudah nggak bagi pencipta manusia untuk matiin manusia kapanpun? Sangat mudah. Sangat mudah. Terus kenapa kita sejauh ini pernah pasti berbuat salah, nggak ada yang luput dari kesalahan, kok masih ramai begini manusia? Allahnya jawab sendiri, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tapi Allah memberikan waktu sampai nanti hari yang ditentukan. Jadi dikasih kesempatan lah istilahnya. Walaupun kalau memang ternyata harus berpindah ke pekerjaan yang lebih baik, alhamdulillah. Toh Allahnya maha ngasih rezeki. Kita waktu masih di dalam janin aja kerja nggak bisa, sholat nggak bisa, tetap ada rezekinya. Ibu kita makan jengkol, makan pete, tusukannya pun juga ditelan, tetap aja jadi nutrisi masuk ke dalam janin. Coba, itu pertanyaannya kan, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janinnya? Rezeki yang datengin janin. Udah, alhamdulillah, apalagi sekarang bisa kerja, bisa sholat, bisa minta. Kalau nggak nyadar ini salah, bismillah. Apalagi kata Nabi, sesuatu kalau jadi dosa tuh cirinya dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Makanya nggak ada maling, alhamdulillah berhasil ambil uang rakyat 1 miliar, nggak ada kayak gitu. Iya, kalau maling. Tapi kan tidak ingin diketahui orang yang kedua. Ntar kalau dibilang-bilang ke orang, bilangnya ria. Nggak beda, ini kan kalau perbuatan. Kayak misalkan tadi ya, nyolong sendal. Nggak akan ada yang bilang-bilang dan pasti gelisah. Gitu kan. Jadi ini kan dia ada ngerasa, aduh saya sampai kapan kerja kayak gini, ada kegelisahan. Kegelisahan itu ya. Misalkan gini. Misalkan lintas agama nih, tapi dia ikut berpartisipasi dalam kegiatan agama Islam ataupun kegiatan teman-teman Muslim. Misalkan dengan ada pengajian atau apa, saya support ini ngasih makanan atau mungkin udah saya bantuin nanti alat transportasi anak-anaknya, anak-anak yatim gitu. Itu bagaimana? Nyampe juga nggak sih walaupun beda server gitu kayak dilihat juga ngasih wedge nih gitu. Begini ya, jadi setiap kebaikan tidak akan disia-siakan. Tapi nanti kan, kami percayanya ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di alam setelah kematian. Di kami di Muslim, di Islam percayanya, nah ada kehidupan nanti setelah kematian yang kita tuh sebetulnya lebih butuh balasan dari ibadah kebaikan kita tuh nanti sebetulnya di sana. Yang di sana tuh yang berlaku tuh adalah balasan amal ibadah kita selama di dunia ini. Nggak ada berbentuk wujud harta atau duniawi, nggak ada ya. Harta mah di sana nggak laku. Nggak laku ya. Beda mata uangnya ya. Beda di sana mata uangnya amal perbuatan baik berarti ya. Tapi tenanglah, semua perbuatan baik nggak apa-apa. Kalau kami mempersilakan, silakan kalau ingin berbuat baik. Tapi ya tadi ya, kalau kami meyakini alangkah lebih baiknya supaya balasannya tidak hanya di dunia saja, tapi juga di alam setelah kematian. Tapi semua perbuatan baiknya nggak akan ada yang disia-siakan. Makanya punten, dia misalkan punten dia nggak sholat, tapi sedekahnya banyak luar biasa, usahanya lancar karena memang dibalas kebaikannya dalam bentuk lancar usahanya di dunia. Ada momen-momen seperti itu tuh ada ya. Maksudnya dia ya entah itu malas atau mungkin ke situasi dan kondisi tidak memungkinkan dia untuk sholat, tapi dia beramal ketika di dunia kenceng banget gitu, walaupun ada uang tinggal 100.000,
bisa 80.000-nya saya sumbangin lah buat anak yatim, saya nggak apa-apa. Nggak akan disia-siakan. Cuma nanti tadi kalau kami meyakininya, oh kita nggak cuma pengen dibalas di dunia nih, kami juga beriman kepada nanti setelah dunia akan ada yang selanjutnya. Kita lebih butuh itu. Lagian enak bang, Pak. Kalau misalkan urusannya sama Allah itu, misalkan gini ya, ada yang ngajakin sedekah yuk. Bangun masjid atau apapun, bangun jembatan, kita sedekah. Ternyata sebelum masjidnya jadi, kita meninggal duluan. Oke. Kan kita, kalau di kami meyakini nanti akan diperlihatkan tuh catatan amal kita selama malam kematian. Terus kita misalkan ngecek, nah tuh ayah perasaan waktu itu saya sedekah. Nanya dong misalkan ke Allah, ya Allah, pasti tanya, ya Allah engkau pasti tahu waktu itu tanggal segitu aku sedekah, kok nggak ada di catatan ini? Nggak mungkin Allahnya ngejawab, kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Nggak gitu konsepnya, bos. Ini jangankan duitnya belum keluar, masih di kantong nih, baru niat. Mau sedekah, itu nggak ngucap dalam hati doang, itu aja udah jadi pahala. Menarik ya. Perasaan sama Allah. Masalah manusia, kita punya 1000 kebaikan, ada satu aja kekurangan kesalahan kita, bisa lupa dia sama 1000 kebaikan kita yang lain. Yang diingat justru yang kesalahan tadi, padahal cuma satu nih. Satu dari 1000 kebaikan. Tapi kalau ke Allah kita datang dengan membawa 1000 keburukan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho, Dia punya kuasa mengampuni 1000 yang lainnya.